Salve Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, salam sehat dan salam jumpa dalam sabda kasih Allah. Bapak, Ibu dan saudara-saudari terkasih, hukum atau aturan dibuat untuk menuntun manusia di dalam wilayah hukum tersebut. Hukum Taurat dibuat agar ada arah dan rambu-rambu sebelum kedatangan Yesus ke dunia. Umat Allah dituntun dan diarahkan dengan hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada masa sebelum Yesus ini, para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat adalah para penegak hukum yang bersinergi dengan kaisar atau pemerintahan. Yesus yang lahir sebagai manusia melalui rahim Bunda Maria juga mengikuti hukum Taurat ini. Hingga tiba saatnya Yesus pun menggenapi hukum Taurat itu dan juga menggenapi kitab dan nubuat para nabi. Sebagai penggenapan hukum Taurat, Yesus mengajarkan hukum kasih yang menjadi roh atas segala hukum yang ada. Sekilas kita melihat hukum kasih ini sangat sederhana. Tetapi kehadiran hukum kasih ini sangat banyak pengaruhnya dalam praktik penegak atau pelaksanaan hukum Taurat itu. Dalam Injil hari ini Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka." Kedua hukum ini sama-sama berbicara tentang kasih. Tapi dalam hukum kasih Yesus tidak mengenal perintah membenci. Sebab dalam hukum kasih Yesus itu, kepada musuh pun Yesus memerintahkan kasih. Dalam ajaran kasih Yesus ini, Yesus mengajarkan agar kita mengasihi semua orang. Karena Bapa juga memberi matahari dan hujan kepada orang benar dan orang yang tidak benar. Yesus mengajar kita agar kita menjadi pribadi yang istimewa, yakni pribadi yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah atau orang-orang yang tidak baik. Sebab jika kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita saja dan membenci musuh-musuh kita atau orang-orang yang tidak menyukai kita, kita akan menjadi sama dengan para penjahat yang diumpamakan Yesus sebagai pemungut cukai. Sebab orang-orang yang tidak mengenal Allah sangat solid dengan kelompoknya dan sangat mengasihi yang mengasihinya, tapi sangat membenci semua lawan-lawannya. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan agar kita mendoakan musuh-musuh kita. Dengan demikian, kita menjadi berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah. Dengan ajaran Yesus ini, kita menjadi apresiasi dari Bapa di surga yang memberi matahari dan hujan kepada orang baik dan benar, juga kepada orang jahat atau yang tidak benar. Kesempurnaan kasih Bapa di surga ini perlu kita lanjutkan dengan mengasihi musuh-musuh kita, agar kita menjadi sempurna seperti Bapa kita di surga adalah sempurna. Amin. Tuhan memberkati.